Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revi Ridwan Ahmad. Kali ini saya akan membahas tentang Overview Disaster Recovery Part 1. Ada 4 materi yang ada pada Overview Disaster Recovery Part 1 ini. Yang pertama tentang definisi disaster recovery, yang kedua latar belakang disaster recovery framework, yang ketiga istilah-istilah terkait lingkup disaster recovery, yang keempat jenis-jenis disaster recovery. Kita langsung saja ke materi yang pertama, definisi disaster recovery. Disaster recovery atau yang disingkat dengan DR adalah serangkaian prosedur, rencana, dan strategi yang dirancang untuk memulihkan operasi bisnis dan untuk pemulihan data setelah terjadi bencana ataupun kegagalan perangkat keras atau hardware ataupun kegagalan perangkat lunak atau software. Bisa juga terjadi karena serangan cyber atau gangguan lain yang dapat mengganggu kelangsungan bisnis tersebut. Latar belakang disaster recovery framework. Latar belakang yang pertama yaitu ketergantungan pada teknologi. Dalam era modern ini, dalam era yang serba digital ini, banyak organisasi, perusahaan, ataupun instansi yang bergantung pada teknologi informasi dan sistem komputer untuk menjalankan operasi mereka. Oleh karena itu, risiko terhadap kegagalan teknologi atau serangan cyber menjadi lebih signifikan. Disaster Recovery Framework ini muncul sebagai respon terhadap ketergantungan tersebut. Itu merupakan ketergantungan dalam segi teknologi. Yang kedua, yang melatar belakangi Disaster Recovery Framework adalah meningkatnya bencana alam dan gangguan. Bencana alam itu kan banyak. Bisa seperti gempa bumi, bisa juga banjir, badai, ataupun kebakaran yang belakangan ini sering terjadi. Selain itu, selain bencana alam tadi juga bisa karena adanya serangan cyber dan insiden-insiden lainnya yang dapat mengganggu operasi bisnis. Nah, hal ini mendorong organisasi untuk memiliki rencana pemulihan yang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu kepatuhan regulasi melatar belakangi Disaster Recovery Framework. Banyak industri dan pemerintah daerah memiliki peraturan yang mengharuskan organisasi memiliki rencana pemulihan bencana. Misalnya, dalam sektor keuangan, perusahaan harus mematuhi standar tertentu seperti SOX, SOX, atau Sarbanes-Oxley Act atau Basel II. Nah, misalnya itu ya. Kemudian yang keempat, yang melatar belakangi Disaster Recovery Framework adalah kerugian finansial dan reputasi. Gangguan yang signifikan dalam operasi bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial yang serius dan merusak reputasi perusahaan. Di sini, Disaster Recovery Framework membantu melindungi organisasi tersebut dari kerugian finansial dan kerugian reputasi. Kemudian ada lagi ya,
Di sini ada peningkatan kesadaran tentang keamanan. Jadi, kesadaran manusia tentang risiko keamanan dan privasi data sekarang semakin tinggi, semakin meningkat. Organisasi menyadari bahwa mereka perlu melindungi data mereka dari ancaman internal dan eksternal, ancaman dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut, sehingga mengintegrasikan aspek keamanan ke dalam disaster recovery framework. Maka semuanya dihubungkan, diintegrasikan aspek keamanannya ke dalam disaster recovery framework. Yang keenam, teknologi pemulihan yang berkembang. Kemajuan dalam teknologi telah memungkinkan pengembangan solusi pemulihan yang lebih efisien dan yang lebih terjangkau. Misalnya cloud computing misal. Cloud computing ini dapat memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan juga memulihkan data mereka dengan lebih fleksibel. Yang ketujuh, pentingnya kelangsungan bisnis. Kelangsungan bisnis itu adalah fokus utama dalam bisnis modern. Kegagalan dalam memulihkan operasi bisnis dapat berdampak buruk pada kelangsungan perusahaan, yang mana untuk memperkuat kebutuhan, maka sebuah perusahaan membutuhkan disaster recovery framework. Jadi semakin diperkuat disaster recovery framework-nya jika ingin bisnisnya terus berjalan. Jadi perusahaan harus memperkuat di bagian atau di sektor disaster recovery framework-nya. Karena perusahaan saat ini itu yang fokus utamanya dalam bisnis modern memperhatikan hal tersebut. Yang kedelapan, pengalaman dari kejadian sebelumnya. Nah, di sini banyak organisasi-organisasi atau instansi-instansi atau perusahaan yang telah atau pernah mengalami insiden atau bencana dalam sejarah mereka, dalam perjalanan perusahaan mereka, yang telah memberikan pelajaran kepada mereka bahwa pentingnya persiapan dan pemulihan yang baik. Pengalaman ini mendorong mereka untuk merancang disaster recovery framework yang lebih solid atau yang lebih mumpuni dalam rangka menghadapi tantangan yang dihadapi oleh organisasi modern. Nah, disaster recovery framework menjadi elemen kunci dalam manajemen risiko dan kelangsungan bisnis pada era modern saat ini. Karena disaster recovery framework ini membantu organisasi untuk merencanakan, mengelola, dan merespon bencana atau gangguan dengan lebih baik, sehingga meminimalisir dampak negatif pada operasi dan memastikan kelangsungan bisnis dalam jangka panjang. Ketiga, istilah-istilah terkait lingkup disaster recovery. Yang pertama, BCP, Business Continuity Planning. Jadi BCP ini adalah proses perencanaan yang lebih luas yang mencakup tidak hanya pemulihan dari bencana, tapi juga bagaimana menjaga keberlangsungan operasi bisnis selama atau setelah bencana terjadi. Nah, jadi operasi bisnis
di saat terjadi bencana ataupun setelah bencana. RTO atau RTO ini adalah Recovery Time Objective. Merupakan waktu maksimum yang dapat diterima untuk pemulihan operasi bisnis setelah terjadinya bencana. RTO ini mengukur seberapa cepat organisasi harus dapat mengembalikan fungsi operasionalnya. Yang ketiga, RPO. RPO itu singkatan dari Recovery Point Objective. RPO itu sejauh mana data dapat dikembalikan ke titik waktu sebelum terjadi bencana. RPO ini mengukur seberapa sering pencadangan data yang harus dilakukan. Kemudian DR site atau DR site ini adalah pusat data darurat yang merupakan lokasi fisik atau pusat data alternatif yang digunakan untuk menjalankan operasi bisnis jika pusat data utama mengalami gangguan atau bencana. Continuous monitoring atau pemantauan berkelanjutan merupakan proses pemantauan yang berguna untuk memastikan pemulihan operasi berjalan lancar dan untuk mendeteksi masalah yang mungkin muncul selama proses pemulihan. Selanjutnya BIA atau BIA ini ya adalah singkatan dari Business Impact Analysis. Merupakan proses evaluasi yang dilakukan untuk menentukan dampak potensial dari gangguan pada berbagai aspek operasi bisnis, termasuk finansial, termasuk operasional, ataupun reputasi. Selanjutnya adalah recovery testing atau uji pemulihan. Jadi, recovery testing ini merupakan proses menguji rencana pemulihan bencana untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Pengujian dapat dilakukan secara simulasi atau dengan melibatkan seluruh organisasi. Kemudian recovery solution, yaitu solusi pemulihan yang merujuk pada teknologi dan strategi yang digunakan untuk memulihkan data dan operasi bisnis setelah terjadi bencana. Ini dapat mencakup backup, replikasi, dan penggunaan cloud. Yang kesembilan, failover. Failover ini adalah proses otomatisasi yang memindahkan operasi dari sistem atau pusat data yang mengalami gangguan ke sistem atau pusat data alternatif yang masih berfungsi dengan baik. Yang ke-10, site. Site ini ada 3, hot site, warm site, dan cold site. Jadi site ini merupakan tipe-tipe pusat data alternatif yang dapat digunakan dalam rencana pemulihan. Kalau hot site adalah pusat data yang selalu siap digunakan. Kalau warm site ini memerlukan beberapa konfigurasi sebelum dapat digunakan. Dan cold site adalah lokasi yang masih kosong dan memerlukan konfigurasi yang lengkap. Selanjutnya, disaster recovery as a service. Ini adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan cloud yang memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan memulihkan data mereka di lingkungan cloud. Kemudian
Point of failure. Point of failure ini adalah titik dalam infrastruktur IT, di mana bencana atau gangguan dapat terjadi. Dan oleh karena itu, menjadi fokus perhatian dalam rencana pemulihan. Jadi, titik dalam infrastruktur IT, yaitu point of failure. ERP atau Emergency Response Plan adalah rencana yang mengatur tindakan yang harus diambil. Jadi ini adalah ERP ini adalah rencana yang mengatur tindakan cepat atau tindakan yang segera harus diambil setelah terjadi bencana atau kejadian darurat untuk melindungi karyawan dan aset fisik yang dimiliki oleh perusahaan misalnya, ataupun instansi, ataupun organisasi. Yang terakhir, risk assessment. Risk assessment ini adalah proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi operasi bisnis, termasuk juga risiko terkait dengan bencana. Materi keempat, jenis-jenis disaster recovery. Yang pertama, data backup atau pencadangan data. Nah, data backup ini melibatkan pembuatan salinan data secara teratur dan penyimpanannya di lokasi yang aman. Backup ini dapat menjadi dasar untuk pemulihan data setelah bencana. Kemudian data replication atau replikasi data. Jadi data secara real time disalin ke lokasi atau sistem lain, sehingga jika satu sistem mengalami kerusakan, data masih tersedia di lokasi lain. Emergency DR atau Emergency Disaster Recovery. Ini menyediakan fasilitas atau pusat data darurat yang dapat digunakan jika lokasi utama mengalami kerusakan fisik atau bencana. Nah, jadi sebenarnya ada dua. Kalau emergency DR ini, ya ini pemulihan bencana darurat secara fisik dan pemulihan bencana darurat secara virtual. Nah, yang saya jelaskan sebelumnya itu fisik ya, pemulihan bencana darurat fisik. Jadi menyediakan fasilitas atau pusat data darurat yang bisa digunakan kalau lokasi utama mengalami kerusakan fisik atau bencana. Nah, kalau untuk yang virtual, menggunakan mesin virtual dan sumber daya cloud sebagai lingkungan pemulihan darurat yang siap digunakan. Kemudian site recovery atau pemulihan situs. Jadi menggunakan dua situs, di mana satu situs itu berfungsi sebagai situs utama dan yang lainnya sebagai cadangan yang aktif. Aktifnya hanya ketika diperlukan. Nah, itu tadi tentang pemulihan situs ya. Sebenarnya ada dua. Ada pemulihan situs aktif pasif dan ada pemulihan situs aktif aktif. Nah, yang sebelumnya itu aktif pasif. Jadi menggunakan dua situs tadi yang saya sebutkan kan. Menggunakan dua situs, satu situs itu fungsinya sebagai situs utama, yang lainnya sebagai
situs cadangan yang aktif kalau diperlukan. Nah, kalau yang pemulihan situs aktif-aktif, kedua situs ini berfungsi secara aktif dan dapat melayani pengguna saat bencana terjadi. Yang kelima, Cloud DR, Cloud Disaster Recovery, dan DR AES, ya, pemulihan cloud. Jadi ada dua juga nih ya. Kalau pemulihan cloud ini ada yang publik, ada yang pribadi. Kalau publik itu menggunakan penyedia layanan cloud publik untuk menyimpan data dan aplikasi yang dapat diakses dan diterapkan saat diperlukan. Kalau yang pribadi itu membangun lingkungan cloud pribadi yang dapat digunakan sebagai lingkungan pemulihan. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.